Tiga napi vonis mati memilih laut sebagai jalan kabur terakhir. Malam itu tanpa suara, mereka nekat kabur dengan cara terjun ke laut yang bergolak. Ombak menerjang, arus menyeret tubuh mereka semakin jauh dari daratan. Mereka menyelam, berusaha menghilang di dasar laut demi menipu mata aparat yang sudah mengepung dari segala arah. Tapi laut bukan tempat untuk bersembunyi. Di sanalah maut menunggu diam-diam. Saat fajar datang, kapal patroli kepolisian menyisir permukaan air yang tenang dan yang mereka temukan. Bukan pelarian, tapi tiga tubuh tanpa nyawa, mengambang perlahan di antara ombak, tenggelam bersama kesalahan mereka. Langit Nusa Kambangan malam itu seperti diselimuti kain hitam yang menutup semua cahaya harapan. Angin laut berhembus dingin. Di dalam sel blok D, tiga napi vonis mati, Rendra, Jali, dan Saka. Kala itu, Rendra menatap menara penjaga sebelum melangkah. Di hatinya ada rasa gentar, tapi juga keyakinan aneh. Lebih baik mati di laut daripada menunggu peluru di depan regu tembak. Mereka berlari menembus kegelapan. Saat mereka berhasil melewati pagar terakhir, sirene tiba-tiba meraung keras memecah malam. Lampu sorot menyala ke segala arah. Seorang penjaga melihat bayangan mereka dari kejauhan dan berteriak, "Tahanan kabur ke arah barat, ayo cepat kejar." Ketiganya berlari sekuat tenaga, menembus hutan kecil di belakang penjara. Suara tembakan peringatan terdengar 3 kali, memantul di antara pepohonan. Tapi mereka tak berhenti. Nafas tersengal, kaki terperosok lumpur, namun mereka tetap berlari tanpa menoleh ke belakang. Sampai langkah mereka terhenti di ujung hutan. Di depan terbentang tebing curam setinggi belasan meter yang langsung menjatuhkan pandangan ke laut selatan yang bergolak. Ombak mengamuk, menghantam batu karang, menimbulkan suara keras seperti dentuman bom cahaya. Bulan yang tertutup awan hanya sesekali menyingkap wajah ketiga napi itu, basah, lelah, dan ketakutan. Rendra menatap ke bawah, matanya membelalak. Lautnya sangat rawan, kita bisa mati kalau nekat. Saka menarik napas dalam, menatap ke arah belakang. Dari sela pepohonan, terlihat cahaya senter yang semakin banyak, disertai suara gonggongan anjing pelacak dan teriakan penjaga jantung mereka berpacu cepat. Tak ada jalan lain selain maju atau mati tertembak di tempat. Ketiganya menampakkan wajahnya dengan penuh ambisi. Ketiganya menuruni lereng batu curam, berpegangan pada akar pohon dan batu karang licin. Petir menyambar lagi, menyoroti tubuh mereka yang berlumur lumpur dan darah. Di atas, lampu sorot menembus kegelapan, hampir mengenai Rendra yang berpegangan di batu. "Cepat, mereka sepertinya melihat keberadaan kita," bisik Saka sambil menariknya ke bawah. Begitu mencapai tepi terakhir, suara motor kapal patroli terdengar di kejauhan. Lampu-lampu dari laut mulai mendekat ke arah tebing. Mereka tahu tak ada waktu tersisa, dan tanpa aba-aba lagi, mereka bertiga melompat ke laut. Tubuh mereka melayang beberapa detik di udara, diterpa hujan dan angin sebelum menghantam ombak besar dengan suara keras air laut yang dingin langsung menusuk kulit, menyesakkan paru-paru. Tapi mereka berenang sekuat tenaga, mengikuti arus yang mengalir ke barat. Di atas sana, teriakan dan suara tembakan menggema, namun laut menelan semuanya. Malam itu, di antara kilatan petir dan debur ombak, 3 nyawa melawan nasib dan maut, sekaligus tubuh mereka terombang-ambing dalam kegelapan laut selatan Nusa Kambangan yang liar. Ombak menghantam tanpa ampun, arus menyeret ke arah yang tak bisa mereka kendalikan. Rendra muncul ke permukaan, terengah-engah, memuntahkan air asin dari mulutnya. Di sisi lain, Jali berpegangan pada potongan papan kayu bekas peti yang hanyut, sementara Saka berusaha menjaga mereka agar tetap bersama. Namun, dari kejauhan, terdengar suara mesin kapal patroli mendekat. Lampu sorot menembus gelap, seolah berusaha mencari keberadaan ketiga napi itu. Tanpa pikir panjang, mereka mengambil napas dalam-dalam dan menyelam. Dingin air laut
membuat tubuh mereka kejang. Di bawah sana, gelap dan sangat dingin, hanya kilatan samar dari atas permukaan yang menunjukkan arah dunia. Gelembung udara keluar dari hidung dan mulut mereka, menari di antara arus yang bergolak. Mereka berenang sejajar, berusaha menjauh dari cahaya kapal di atas. Nafas mulai menipis, dada seperti terbakar. Saka merasakan jantungnya berdetak makin cepat, sementara pandangannya mulai kabur. Di kejauhan, Rendra melihat bayangan gelap di bawah. Mungkin karang, mungkin pusaran air. Namun, tak ada waktu berpikir. Ia hanya tahu mereka harus terus menyelam agar tak terlihat dari permukaan suara mesin kapal di atas semakin dekat. Lalu terdengar percikan peluru menembus air. Setiap detik di bawah laut terasa seperti menit terakhir. Paru-paru mereka menjerit hampir kehabisan oksigen, tapi mereka terus bertahan. Rendra memandang ke arah Saka dan Jali yang masih berjuang melawan takdir Saka, mengangkat tangan, memberi isyarat ke arah bawah. Lebih dalam, sembunyi di dasar. Dan mereka pun menyelam lebih jauh ke kegelapan, meninggalkan cahaya dunia di atas permukaan laut, menutup tubuh mereka sepenuhnya, menyembunyikan 3 bayangan manusia yang kini menjadi buruan sekaligus calon arwah. Ketiga napi itu Rendra, Saka, dan Jali berenang semakin dalam. Tubuh mereka bergetar, menahan dingin yang menembus tulang. Setiap gerakan terasa lambat dan berat, seperti berenang dalam kegelapan yang tak berujung. Air asin meresap ke mata, membuat pandangan buram. Rendra menatap ke atas, melihat cahaya samar dari permukaan yang bergetar, diterpa ombak dan sorot lampu kapal patroli. Gelembung udara keluar dari mulutnya, naik perlahan ke atas, seperti sisa napas kehidupan yang semakin menipis. Ia tahu, semakin lama mereka di bawah, semakin kecil harapan untuk kembali bernapas. Tapi di atas sana, polisi masih menyisir dengan lampu dan tembakan acak ke laut. Naik ke permukaan, sama artinya mati ditembak. Sedikit lagi, sembunyi di dasar, isyarat Saka dengan gerakan tangan. Wajahnya tegang, matanya memerah karena tekanan air. Mereka bertiga menukik ke bawah, mencari perlindungan di balik batu karang besar yang menjulang dari dasar laut. Air di sekitar mulai berwarna kehijauan, tanda mereka telah turun cukup dalam. Suara mesin kapal di atas terdengar jauh, namun masih ada, seperti dengungan kematian yang terus mengintai arus berputar kencang, membuat pasir dan lumpur dasar laut berputar di sekitar tubuh mereka. Rendra mulai kehilangan keseimbangan. Kepalanya terasa berat, dadanya perih seperti terbakar. Ia berusaha menahan napas lebih lama, tapi naluri tubuh menjerit meminta udara. Ia menatap Jali yang kini tampak semakin panik. Tangan Jali bergetar, matanya liar, bibirnya terbuka, menahan dorongan kuat untuk bernapas. Saka menoleh dan mencoba menenangkan mereka dengan isyarat, tapi tak ada lagi waktu. Tekanan air makin kuat, suara di telinga mendengung tajam. Gelembung-gelembung udara kini keluar semakin banyak, menandakan ketiganya tak lagi mampu menahan napas. Rendra membuka mulut tanpa sadar, air laut langsung masuk, asin, dingin, dan menusuk paru-parunya. Ia terbatuk, tapi di dalam air, batuk berubah menjadi serangkaian gelembung terakhir. Saka menatap Rendra dengan mata membelalak, berusaha menariknya naik, namun tubuhnya sendiri mulai kehilangan kekuatan. Dalam kepanikan, tangannya menggapai-gapai di air, mencoba mencari pegangan yang tak ada. Jali di sisi lain menendang-nendang dengan panik, mencoba berenang ke atas, tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat samar cahaya di atas, harapan tipis untuk udara, namun jaraknya terasa sejauh langit. Dalam keheningan bawah laut yang pekat, hanya terlihat 3 tubuh yang perlahan kehilangan arah suara. Detak jantung berubah menjadi dengung panjang yang hilang ditelan air. Saka mencoba meraih tangan Rendra, tapi arus memisahkan mereka. Rendra melihat wajah 2 temannya terakhir kali sebelum pandangannya buram. Gelembung terakhir keluar dari bibirnya, membentuk jejak kecil yang naik ke permukaan sebelum hilang.
ditelan gelombang malam di atas masih dipenuhi suara sirene dan teriakan, tapi di bawah laut hanya ada keheningan, air asin, dan 3 jiwa yang perlahan menyerah pada laut. Gelombang besar di atas semakin menggila, membuat arus bawah laut tak beraturan. Pasir dan serpihan batu karang berputar di sekeliling mereka, seperti badai kecil yang menelan apapun di dalamnya. Cahaya dari atas semakin jauh, seperti bintang yang perlahan padam di langit malam. Rendra merasakan dadanya kaku, paru-parunya seperti terbakar. Ia menatap ke arah Saka yang mulai berusaha menarik Jali ke tempat yang lebih dalam, bersembunyi di balik batu karang besar. Namun, air yang menghantam begitu kuat membuat mereka sulit bertahan di satu tempat. Jali berusaha menendang ke atas, tapi Saka menariknya. "Jangan ke atas, mereka masih di sana," isyaratnya dengan tangan. Tapi Jali sudah panik oksigen dalam paru-parunya hampir habis dan naluri untuk bernapas lebih kuat dari ketakutan terhadap peluru. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, dan air asin langsung masuk ke tenggorokannya. Rendra melihat itu. Gelembung udara keluar cepat dari mulut Jali, diikuti tubuhnya yang mulai mengejang. Ia mencoba berenang mendekat, tapi arus deras menyeretnya mundur. Tangannya terulur, hampir menyentuh bahu Jali, namun gagal. Dalam hitungan detik, tubuh Jali mulai melayang tanpa arah. Matanya terbuka menatap kosong. "Jali!" teriak Rendra, tapi suara itu tertelan air, tak pernah sampai ke telinga siapapun. Saka menatap sahabat mereka yang perlahan menghilang ke kegelapan bawah laut. Air mata bercampur air asin keluar dari sudut matanya, lalu menghilang bersama arus. Ia menatap Rendra, memberi isyarat, "Kita harus naik atau mati di sini." Namun saat mereka mencoba berenang ke atas, tubuh mereka sudah tak kuat lagi. Nafas tersisa hanya sedikit. Arus menggulung dari arah timur, mendorong tubuh mereka ke bawah lagi. Batu-batu karang tajam menggores kulit, menimbulkan luka berdarah yang segera larut dalam air. Rendra menatap ke arah cahaya samar di atas permukaan. Hanya sekian meter, tapi terasa seperti jarak antar dunia. Tubuhnya mulai berat, tangan dan kakinya mati rasa. Ia menoleh ke arah Saka, yang kini terlihat makin lemah. Saka mencoba menggapai tangannya, namun jari mereka hanya bersentuhan sebentar sebelum arus memisahkan lagi. Dalam detik itu, waktu seolah berhenti. Rendra sadar, mereka takkan sampai ke atas. Jantungnya berdetak makin cepat, lalu makin lambat. Suara gemuruh air berganti, jadi keheningan. Rendra masih bisa melihat wajah Jali yang melayang di kejauhan, lalu Saka yang mulai menunduk tanpa tenaga. Laut Nusa Kambangan menelan suara, harapan, dan napas mereka satu persatu. Tak ada lagi perlawanan. Hanya 3 tubuh yang terseret arus dalam diam. Gelembung udara terakhir menghilang di antara ombak yang mengamuk. Dari atas, cahaya kapal patroli menembus gelap, tapi hanya sesaat. Tak ada apapun di sana selain arus yang berputar dan pasir yang naik dari dasar laut. Saka mencoba menggerakkan tangan, tapi sudah tak ada tenaga. Pandangannya mulai buram, dunia terasa melayang. Ia sempat menatap wajah Rendra yang tak lagi bergerak. Wajah itu tenang, seperti orang yang tertidur. Di sisi lain, tubuh Jali yang tadi melayang kini terseret arus ke arah batu karang besar, lalu tersangkut di sana. Wajahnya membeku dengan mata terbuka, menatap ke atas, seolah masih menatap cahaya yang tak bisa lagi ia capai. Rendra masih mencoba melawan, walau tak lebih dari refleks tubuh yang sekarat. Ia menendang lemah ke atas, 1, 2 kali, tapi tubuhnya semakin berat. Pandangannya gelap, telinganya berdenging. Ia merasa seolah tenggelam dalam keheningan abadi. Di kepalanya, suara sirene penjara masih bergema, entah nyata, entah hanya halusinasi. Beberapa menit kemudian, arus bawah laut membawa mereka bertiga semakin jauh dari tebing tempat mereka melompat. Tubuh-tubuh itu perlahan turun ke kedalaman yang lebih gelap, di mana tak ada cahaya, hanya sunyi
dan dingin yang tak berujung. Di atas permukaan, kapal patroli masih berputar, lampu sorot menyapu laut berkali-kali. Polisi di atas kapal meneriakkan koordinat dan perintah pencarian, tapi semua sia-sia. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa 3 napi itu kini sudah diam di bawah sana, ditelan oleh laut yang sejak awal tak pernah berjanji memberi mereka jalan pulang. Bagi dunia di atas, 3 napi itu hanya akan tercatat sebagai pelarian yang gagal. Tapi bagi laut, mereka adalah 3 jiwa yang memilih mati dalam kebebasan, bukan di hadapan regu tembak. Di sana, puluhan aparat kepolisian berseragam lengkap berdiri berjajar. Wajah mereka tegang, mata lelah menatap laut yang luas dan tak bersahabat. Malam sebelumnya, sirene penjara meraung keras menandai kaburnya 3 napi vonis mati. Sejak itu, seluruh kawasan pantai dijaga ketat. Drone pengintai, kapal patroli, dan tim penyelam dikerahkan. Nama mereka sudah beredar cepat di setiap saluran komunikasi. Rendra Santoso, Saka Wardana, dan Jali Kusnandar, 3 tahanan berisiko tinggi yang kini resmi dinyatakan buron laut Komandan Operasi AKBP Wiryawan berdiri di atas geladak kapal patroli utama Bahari 03. Angin laut meniup wajahnya keras, tapi ia tak bergeming. Dengan nada datar tapi tegas, ia memberi perintah melalui radio. Sektor Barat Daya, periksa radius 2 mil dari titik tebing. Fokus di area arus pusaran. Kemungkinan mereka hanyut atau tenggelam. Suara mesin kapal meraung, membelah air laut yang bergelombang. Para penyelam berpakaian hitam mulai turun satu persatu. Tubuh mereka menghilang ke dalam air dingin yang berwarna abu-abu kehijauan. Dari permukaan, tampak hanya gelembung-gelembung kecil yang naik ke atas. Tanda pencarian sedang berlangsung di bawah sana. Di dek kapal, beberapa anggota lain mengamati sonar digital yang menampilkan garis-garis samar di dasar laut. Ada objek besar di kedalaman 14 meter, arah barat laut, tidak bergerak. Lapor salah satu operator. AKBP Wiryawan menatap layar itu dalam diam. Hatinya dingin, tapi matanya penuh beban. Ia tahu, di Laut Selatan yang keras dan tak kenal ampun, jarang ada pelarian yang kembali hidup. Tapi tugas tetaplah tugas, menemukan mereka, hidup atau mati. Hujan mulai turun lagi siang itu. Suara radio bercampur dengan deru mesin dan ombak para petugas terus menyisir setiap meter laut, berharap menemukan apapun, sepotong baju tahanan, pelampung, atau bahkan jasad. Namun, laut masih diam, hanya menyimpan rahasianya sendiri. 3 hari kemudian, di tengah laut yang mulai tenang setelah badai reda, kapal patroli Bahari 03 menerima sinyal dari unit penyelam yang bertugas di sektor barat. Komandan, kami temukan sesuatu. 3 tubuh, tersangkut di karang besar, kedalaman 12 meter. Suara itu lirih, tapi cukup untuk membuat semua awak kapal terdiam. Tanpa menunggu, AKBP Wiryawan memerintahkan kapal mendekat ke koordinat. Di sana, laut tampak tenang. Terlalu tenang, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang sakral. Beberapa menit kemudian, penyelam naik ke permukaan, satu persatu. Bersama mereka, diangkat 3 tubuh tak bernyawa, dengan pakaian tahanan oranye yang robek dan pudar. Rantai besi masih melingkar di sebagian kaki mereka, berkarat dan berlumut oleh air laut. Tubuh-tubuh itu dibaringkan di atas gelada, diselimuti terpal biru. Semua yang berada di kapal diam, bahkan suara mesin pun terasa pelan. Salah satu polisi muda menunduk, wajahnya pucat. Mereka yang kuta cari, Pak. Mereka bertiga sudah tak bernyawa. AKBP Wiryawan berdiri di samping jasad-jasad itu, menatap mereka dengan ekspresi kaku. Catat waktu temuan, pastikan semua prosedur berjalan. Setibanya di darat, sirene penjara kembali berbunyi. Tapi kali ini bukan tanda bahaya, melainkan penghormatan terakhir bagi 3 napi yang pernah menantang maut dan akhirnya dikalahkan oleh laut. Para aparat berdiri tegak, menundukkan kepala sejenak sebelum jasad dibawa ke ruang identifikasi. AKBP Wiryawan
menatap horizon laut sekali lagi. Mereka kabur, tapi laut lebih cepat memutuskan hukuman. Katanya pelan. Laut Nusa Kambangan pun kembali diam, menyimpan cerita tentang 3 manusia yang mencoba melawan nasib, tapi akhirnya menjadi bagian dari kedalamannya yang abadi.